Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia. Saya, Auditias Mega, senang sekali dapat menemani Anda dalam beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar, mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Baiklah pemirsa, Mimbar TV hari ini akan kami sajikan untuk Anda dan kami siapkan berbagai program menarik. Dan tentunya Mimbar TV selalu mempersembahkan program-program yang menarik, berkualitas, membuka wawasan, dan menjadi informasi positif, inspiratif yang spesial untuk Anda hari ini. Semoga para pemirsa semuanya mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah kami sajikan. Pemirsa, dengan bangga kami persembahkan Mimbar TV hari ini. Dan selamat menyaksikan. Mimbar TV menjalin informasi selaras di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Said MM, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya sangat mengapresiasi kinerja dari Mimbar TV. Harapan ke depan terus ditingkatkan terkait dengan materi-materi untuk meningkatkan kualitas atau hasil produk yang dihasilkan oleh Mimbar TV. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Mimbar TV. Kembali lagi bersama saya Aprilia Intan dalam program Info Kemenak. Dan pada kesempatan kali ini saya bisa bertemu dan bertatap langsung dengan beliau, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, salah satu kabupaten terbesar di Jawa Timur. Dan beliau cukup ganteng sekali. Dan siang ini saya bersama dengan Bapak Dr. Andes Said MM. Selamat siang. Assalamualaikum Bapak. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik ya Pak Said? Alhamdulillah, ya? Baik Mbak. Baik Bapak Said, dengan besarnya Kabupaten Malang ini ada 33 kecamatan ya Pak Said. Betul. Tentu saja memimpin 33 kecamatan tidak mudah, akan banyak problematika. Betul. Nah, pemirsa Mimbar TV, kali ini kita akan mengulik berbagai inovasi yang sudah dilakukan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang. Baik Bapak Said, saya pengen tahu nih, pengen tanya-nanya. Sebenarnya pertanyaan saya itu ada 2.500 Pak, tapi waktunya cuma 20 menit. Jadi saya pengen tanya dulu nih, apa sih program unggulan yang sudah dilakukan Pak Said selama 1 tahun ke belakang? Silakan Pak Said. Iya, terima kasih Mbak. Memang betul Kabupaten Malang ini salah satu kabupaten yang terbesar di Provinsi Jawa Timur, maka di sini perlu tenaga ekstra dan pikiran ekstra
karena tidak hanya kita melulu di intern Kementerian Agama, Baik. tetapi juga kita harus sinergi dengan pemerintah kabupaten maupun UPD-UPD yang ada. Nah, yang terkait dengan program unggulan, tentu di Kementerian Agama Kabupaten Malang ini sangat banyak sekali. Coba saya menganalisis, menjelaskan dari dari seksi Bimas Islam, katakannya begitu. Karena Bimas Islam ini seksi yang yang berhubungan langsung dengan masyarakat, karena di situ ada kepala KUA, juga ada penyuluh agama. Nah, apalagi akhir-akhir ini karena sudah di-launching oleh PBNU dengan Kementerian Agama. Saya ingat pada saat itu berada di asrama Haji Sukolilo, juga dihadiri oleh Bu Gubernur, maka ada kegiatan, ada program yang luar biasa karena menyasar kepada masyarakat, yakni gerakan keluarga maslahah yang juga kerjasama dengan LKKNU. Nah, dari situ karena ini leading sektor dari Kementerian Agama, dalamnya adalah seksi Bimas Islam, maka ini harus dilaksanakan secara sinergi dan dilaksanakan secara revolusioner. Alhamdulillah kemarin ada 35 titik, Mbak, yang 35 lokasi yang sudah dilaksanakan, dan kemarin saya tutup di Kecamatan Tirtoyudo. Dan alhamdulillah ini juga di akhir tahun ternyata juga ada tambahan lagi dari pemerintah, ada 90 lokasi lagi, dan ini sedang berlangsung. Kasih Bimas dibantu oleh Kepala KUA, juga dibantu oleh penyuluh agama, sinergi dengan GKMNU dan LKKNU, ini sedang memberikan masukan-masukan, memberikan bimbingan-bimbingan kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan keluarga maslahah. Sangat menarik sekali, berarti gercep banget ya Pak ya, Kabupaten Malang, gerak cepat sekali gitu nggih. Ya. Selanjutnya itu tadi program unggulan dari seksi Bimas di Kemenak Kabupaten Malang, tentunya banyak seksi-seksi. Selanjutnya dari seksi pendidikan agama Islam, sepertinya saya pernah mendengar dapat penghargaan gitu Pak ya, yang hanya ke Kabupaten Malang gitu katanya. Iya, betul. Bisa Mbak, dijelaskan betul, Mbak. Pak Syahid? Iya Mbak, ya. Ini tentu yang saya perlu jelaskan, karena ini tidak terjadi di kabupaten kota yang lain, tidak hanya di Jawa Timur, seluruh Indonesia mungkin tidak ada yang melakukan seperti di Kabupaten Malang. Bahwa Kabupaten Malang ini adalah kabupaten yang sangat peduli dengan guru-guru agama. Nah, tentu kalau dilihat dari sisi DIPA, ya itu tidak ada. Maka bagaimana supaya kegiatan ini bisa berlangsung? Maka kita dari Kementerian Agama sinergi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten. Tentu ini juga sinergi dengan mengambil keputusan di Kabupaten Malang, dalam ini adalah Pak Bupati. Sehingga di Kabupaten Malang tahun 2023 berdasarkan catatan saya itu ada 572 guru agama di bawah naungan Dinas Pendidikan itu yang memperoleh kesempatan untuk mengikuti PPG, dan ini pemerintah kabupaten menganggarkan 4,4 miliar. Sehingga dari situ Mbak, ya dari situ Pak Bupati ini kapan hari memperoleh piagam penghargaan dari Gus Menteri, ditandatangani sama Gus Men, termasuk juga mendapatkan sertifikat dari Dirjen Pendis. Dan itu pada saat itu saya selaku Kepala Kemenak memberikan atas nama Dirjen Pendis pada saat pelaksanaan sholat subuh keliling dengan Pak Bupati. Nah, inilah yang sangat-sangat membanggakan, dan kemarin pada saat ada acara di Unisma, Pak Bupati kita juga memperoleh penghargaan AKPAI karena kepeduliannya terhadap guru-guru agama sangat-sangat luar biasa. Nah, inilah yang mendapatkan apresiasi, dan tidak semua kabupaten kota ada program seperti ini, Mbak. Berarti guru agama di Kabupaten Malang itu sejahtera ya, Pak? Insya Allah begitu. Karena apa? Karena PPG ini menuju guru-guru itu sejahtera, karena dengan lewat PPG inilah nanti guru-guru itu akan memperoleh
tunjangan profesi. Sehingga langkah ini harus diambil dulu. Nah, itu setiap orang insya Allah ada 8 juta atau berapa itu, Mbak? Kali 572 orang. Sehingga inilah yang menurut hemat saya lompatan-lompatan yang luar biasa dari Kementerian Agama dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada guru-guru agama yang ada di luar dinas pendidikan, yang itu menurut regulasi pembinaannya ada di Kementerian Agama. Alhamdulillah, ini luar biasa, Mbak. Pencapaian lompatannya luar biasa. Baik pemirsa Mimbar TV, kami akan terus mengulik informasi-informasi menarik di kantor Kemenak Kabupaten Malang. Tetap bersama kami setelah pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Titin Sumartin, Kepala Madrasah Man 1 Malang. Harapan kami selanjutnya semoga Mimbar TV kedepannya semakin mengglobal, tidak hanya bisa dinikmati oleh masyarakat Jawa Timur, tapi bisa dinikmati oleh masyarakat seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimbar TV, kembali lagi bersama kami dalam segmen acara Info Kemenak. Dan saat ini saya masih bersama dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang yang tadi juga sudah menjelaskan pencapaian-pencapaian luar biasa dari sesi Bimas Islam, dari sesi pendidikan agama Islam. Dan saat ini saya ingin mendengar nih Pak Syahid, dari sesi pondok pesantren, PD Pontren nih, apa nih pencapaian yang unggul dari Kabupaten Malang? Silakan Pak Syahid. Ya Mbak, terima kasih.
pondok pesantren yang ada di Kabupaten Malang ini ada 600 lebih, tapi yang mempunyai izin operasional itu hanya sekitar 300. 50%-nya Ya, berarti 50%-nya, ya. dan kita sudah berusaha untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk segera pondok-pondok pesantren yang belum punya ijob itu segera untuk diurus ijobnya karena tidak berbiaya dan sangat cepat. Nah, pondok pesantren yang ada di Kabupaten Malang ini memang berbeda-beda variannya, berbeda-beda klasifikasinya. Ada pondok pesantren yang besar, ada pondok pesantren yang kecil. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa seksi PD Pontren di Kementerian Agama ini juga melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak diatur di Kementerian Agama. Maksudnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di Kabupaten Malang. Contoh kemarin ada MOU dengan kejaksaan, jaksa masuk pesantren. Alhamdulillah kemarin sudah ada 10 titik di pondok pesantren yang kita tunjuk dari kejaksaan ingin memberikan advokasi, ingin memberikan pembinaan kepada keluarga besar pondok pesantren terkait hal yang berkaitan dengan hukum. Alhamdulillah kita dampingi, ternyata antusiasme dari masyarakat, terutama masyarakat pondok pesantren itu sangat luar biasa untuk memberikan atau mengikuti kegiatan tersebut. Nah, kemudian di pemerintah kabupaten, karena sinergi kita, karena yang punya uang itu Pak Bupati. Oh begitu ya. Karena iya Pak Bupati ini kan otonomi daerah begitu ya. Karena DIPA kita sama sekali tidak ada untuk membantu pondok pesantren. Sehingga bagaimana supaya pondok-pondok pesantren itu memperoleh kesejahteraan lah, untuk memperoleh bantuan, baik itu terkait dengan gurunya, terkait dengan lembaganya, ya kan? Kemudian terkait dengan santrinya. Sehingga Pak Bupati alhamdulillah memberikan bantuan baik kepada santri, memberikan bantuan kepada guru-gurunya, juga memberikan bantuan kepada lembaganya. Nah, termasuk Pak Bupati juga memberikan bantuan para hafidho yang para penghafal Al-Quran itu diberikan apresiasi, diberikan penghargaan oleh Pak Bupati dengan bantuan-bantuan tersebut. Tapi tentu saja bantuan itu tidak akan lancar tanpa kerja keras dan sinergi dari Kementerian Agama, begitu betul, ya Pak? Betul ya Mbak. Ya. Karena ya kita ini kan ya Pak Bupati itu kan pekerjaannya juga banyak. Betul. Sehingga karena beliaunya ini pada dasarnya yang punya wilayah, sehingga program-program kita inventarisasi, kita sondingkan kepada Pak Bupati. Ternyata Pak Bupati juga memberikan feedback yang sangat luar biasa. Buktinya apa? Ya buktinya telah memberikan bantuan kepada pondok-pondok pesantren, terutama pondok pesantren yang memiliki ijob. Sehingga inilah yang kita berikan kepada Pak Bupati, yang memperoleh ijob itulah yang berhak untuk menerima bantuan. Yang tidak mempunyai ijob, kita berikan masukan kepada beliau, jauh usah dikasih, supaya ada perhatian yang beda antara pondok pesantren yang ngurus regulasi maupun pondok pesantren yang tidak punya izin operasional. Gitu Mbak. Baik, sangat menarik ya pemirsa ya, dan ini mungkin tidak terjadi di kabupaten yang lain begitu ya Pak, mengingat Kabupaten Malang sekali lagi kabupaten yang sangat besar dengan 33 kecamatan. Apabila tidak dijalin komunikasi yang baik dengan Pemkab, pasti ini tidak akan terjadi begitu ya Pak? Insya Allah begitu, ya? Insya Allah begitu. Dan selanjutnya ada sesi yang menarik lagi nih, dari sesi pendidikan madrasah. Tadi Pak Said sempat spill sedikit. Nah, saya ingin Pak Said spill juga dong ke penonton. Bagaimana tuh di sesi pendidikan madrasah? Silakan Pak Said. Kita tahu bahwa di seksi pendidikan madrasah itu kalau kita lihat trennya itu sama sekali tidak ada DIPA untuk diberikan kepada guru maupun kepada anak-anak kita maupun kepada lembaga. Maka caranya bagaimana supaya lembaga kita ini mendapatkan kucuran dana yang mungkin sama dengan
sekolah begitu ya, yang madrasah kita. Nah, pada saat ini Mbak, yang di madrasah di Kementerian Agama ini kita juga sondingkan, kita juga sampaikan kepada Pak Bupati bahwa kita pada saat ini tuh punya lembaga mulai RA, MI, MTS dan Alia itu 1111 lembaga. Nah, yang negeri hanya ada 13 saja. Yang negeri. Nah, banyak sekali ya Pak ya. Banyak sekali. Nah, maka dari sini kita menyampaikan kepada beliau Pak Bupati selaku kepala daerah bahwa madrasah ini adalah sangat terbatas sarana dan prasarananya. Ketersediaan guru-guru juga sangat minim begitu ya. Nah, bagaimana supaya Pak Bupati yang punya dana ini meskipun tidak sama di lingkungan pendidikan, dinas pendidikan, ya paling tidak ada perhatian dari Pak Bupati. Nah, maka pada saat ini kita sudah sampaikan kepada beliau, kita punya 145.000 siswa. Nah, alhamdulillah tahun 2023 ini siswa MI dan siswa MTS khususnya yang swasta itu memperoleh bantuan dari beliau Rp25.000 per bulan, Mbak. Nah, itu yang khusus RA itu gurunya. Jadi gurunya tahun ini dikasih hibah Pak Bupati itu 1,6 miliar. Masya Allah. Ya itu. Nah, inilah yang membanggakan kita ya, sehingga RA lembaga RA di Kementerian Agama Kabupaten Malang ini alhamdulillah guru-gurunya itu sangat-sangat sejahtera karena sangat diperhatikan oleh Pak Bupati. Nah, makanya inilah kerja keras kita membuahkan hasil. Secara pribadi memang bukan untuk Kementerian Agama, tapi secara keseluruhan untuk kesejahteraan guru-guru, sehingga dari kesejahteraan inilah yang membuat guru-guru itu fokus memberikan transfer ilmu kepada anak-anak kita yang ada di Raudhatul Atfal khususnya, Mbak. Begitu. Dan lagi-lagi yang dilakukan oleh Pak Syahid adalah sinergitas antar lembaga, begitu ya Pak ya? Iya, kayak gitu. Okay. Nah, kalau negosiasinya nggak cosplong ini nggak mungkin tembus itu Pak ya? Nah, ada tambahan sedikit karena Pak Bupati kita itu juga lulusan madrasah, Mbak. Oh begitu. Pak Bupati kita Pak Haji Sanusi ini juga lama di pondok pesantren. Sehingga beliau itu mengerti betul terhadap lembaga-lembaga keagamaan karena beliau pernah mengenyam pendidikan di sana. Berawal dari latar belakang yang sama. Ya mungkin begitu. Bapak, ya? Mungkin begitu. Okay. Baik pemirsa Mimbar TV, kami akan kembali dengan informasi-informasi menarik di Kemenak Kabupaten Malang setelah pariwara berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Samsudin, Kepala MAN 2 Kota Malang. Alhamdulillah kami bersyukur kita punya Mimbar TV Jatim yang luar biasa, tempat memberikan informasi sekaligus itu akan menjadikan inspirasi bagi seluruh peserta, seluruh pemirsa terkait dengan segala kegiatan yang ada di Kementerian Agama, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Ini sungguh media yang sangat luar biasa, inspiratif, dan bisa memberikan motivasi pada kita semua untuk saling belajar, saling memberikan informasi, dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Luar biasa, terima kasih Mimbar TV Jatim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimbar TV, kembali lagi bersama saya dalam segmen Info Kemenak. Dan saya masih bersama Bapak Syahid, Bapak yang sangat humoris dan puitis. Nanti kita dengarkan salah satu pantunnya ya, karena beliau selalu berpantun di setiap acara. Baik, saya lanjutkan lagi Bapak, info-infonya sangat menarik ini tadi. Itu tadi sudah dijelaskan dari bidang Bimas, PAIS, Pontren, dan juga Penma. Dan saya dengar Kemenak Kabupaten Malang mendapatkan salah satu apresiasi dari Menteri Agraria. Bisa dijelaskan sedikit Pak Syahid? Oh ya, betul Mbak, betul. Nah, ini saya tahadus binikmah biar ini menginspirasi kepada kabupaten kota yang lain, karena memang ini juga program yang sangat dari Kementerian Agama yang selalu didengung-dengungkan oleh Pak Gus Menteri kita termasuk Pak Kakanwil. Kemarin itu kehadiran Bapak Menteri Agraria ke sini ya, maksudnya ke Malang, dan kita juga ikut dampingi beliau, otomatis juga dengan Pak Bupati dan para UPD-UPD yang lain. Beliau menjelaskan Malang bisa dibuatkan pilot proyek karena memang nyatanya antusias masyarakat sangat luar biasa, dan kita dari petugas itu juga sangat luar biasa. Supaya apa? Karena program-program yang dicanangkan oleh pemerintah ya, khususnya Kementerian Agama lewat Gus Menteri ini ya betul-betul untuk kita laksanakan di daerah, utamanya di Kabupaten Malang. Beliau sangat-sangat menggebu-gebu kemarin itu menyampaikan apresiasinya kepada kita itu. Alhamdulillah tuntas yang Gitu terkait ya. dengan produk halal itu Produk. Mbak. Iya. Berarti kalau jajan di Kabupaten Malang udah nggak takut lagi, tidak perlu dilakukan lagi kehalalannya begitu ya Bapak ya. Insya Allah begitu. Dan ini merupakan capaian yang luar biasa, yang sekali lagi belum tentu di kabupaten kota lain ada gitu ya Oh Pak ya. iya, mungkin begitu Mbak, mungkin begitu. Nggih. Baik, selanjutnya pemirsa, ini tadi Pak Syahid sudah bisik-bisik ke saya, Mbak tolong di-spill haji juga gitu ya, bagian haji. Ini ada apa nih di bagian haji Pak Syahid, bisa dijelaskan? Ya, haji ini karena apa ya, haji itu kan sekarang itu program yang sangat seksi begitu kan, karena setiap hari, setiap minggu, setiap bulan itu trennya kan naik terus itu, karena memang dari pemerintah kan tidak bisa dihentikan orang yang daftar. Orang yang daftar haji itu sudah tahu bahwa beliaunya itu nanti akan berangkat tahun berapa kan, insya Allah sudah tahu. Ya, nah sampai sekarang ini di Kabupaten Malang sudah ada inden kurang lebih 56.000 orang. Itu berarti 36 tahun. Jadi berangkat daftar sekarang, berarti udah 36 tahun lagi baru berangkat Mbak. Nah, karena Kabupaten Malang ini termasuk 5 dari 38 kabupaten kota yang terbanyak mengirimkan jamaah hajinya, tentu ini tidak bisa kita hanya terbatas di intern Kemenak, karena haji itu kan melibatkan beberapa instansi ya. Nah, otomatis ini juga saya sampaikan lagi peran serta pemerintah kabupaten. Kita itu sangat intens sekali dengan Pak Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan sebagainya terkait hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak, utamanya terkait dengan haji. Nah, kita selalu mohon bantuan Pak Bupati terkait bagaimana supaya pada saat penyelenggaraan haji, pada saat pemberangkatan haji, pada saat pemulangan haji, itu peran tidak hanya Kementerian Agama
melainkan peran pemerintah kabupaten itu bagaimana kontribusinya kepada calon-calon jamaah haji. Maka tahun 2023 yang kemarin kita laksanakan itu kita berhasil untuk meyakinkan Pak Bupati, dan Pak Bupati telah memberikan anggaran kepada kita 600 juta dalam rangka untuk membantu penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Malang. Nah, tahun ini maksudnya nanti tahun 2024 kita juga sudah sampaikan kepada beliau minta tambahan-tambahan dana dalam rangka untuk apa? Membantu calon jamaah haji supaya tidak ada iuran-iuran secara pribadi untuk kepentingan jamaah. Nah, kalau pemerintah kabupaten bisa membantu, kenapa kita minta kepada pribadi-pribadi begitu? Nah, insya Allah sudah disanggupi sama beliau, sudah ditingkatkan menjadi 800 juta untuk tahun 2024. Angka yang sangat fantastis. Wah, makanya begitu. Nah, ini bisa kita seperti itu, Mbak. Oh, gitu ya. Bisa kita seperti itu. Sangat menginspirasi untuk negosiasinya Bapak ya. Semoga bisa dicontoh oleh kabupaten kota lain. Amin, makbul, amin, makbul. Dan pertanyaan terakhir, sebenarnya bukan pertanyaan sih Pak. Saya pengen tahu harapan dan cita-citanya Pak Syahid untuk 2024 dan seterusnya. Silakan Pak Syahid. Iya, ya ini penting ini. Jadi kita itu kan dalam hidup itu harus ada evaluasi kan gitu ya. Harus ada kita muhasabah, self koreksi, kemudian evaluasi capaian-capaian yang sudah kita capai pada saat tahun 2023 itu apa saja. Kita kan mesti bisa membuat sebuah evaluasi atau statistik lah begitu ya. Nah, kalau capaian-capaian yang sudah kita rencanakan itu kalau memang belum 100% tercapai, nah itulah yang kita evaluasi. Barangkali kendalanya seperti apa. Untuk tahun 2024 tentu harapan kita sebagai seorang muslim ya terus mohon kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa agar apa? Capaian-capaian itu bisa terlampaui di tahun yang akan datang. Sehingga terus grafiknya itu naik. Karena ini adalah dalam rangka untuk melayani umat. Ya melayani umat yang penting bukan untuk kepentingan secara ansik pribadi, untuknya kepentingan umat. Banyak program di Kementerian Agama yang perlu disondingkan tidak hanya di intern Kementerian Agama, melainkan juga dengan pemerintah kabupaten, termasuk juga pemerintah provinsi kalau bisa. Nah makanya bagaimana supaya ke depan Kementerian Agama itu lebih berhikmat untuk umat, ya itu sangatlah tergantung pada orang-orang yang ada di Kementerian Agama sendiri. Maka ya doakan Mbak kita semuanya. Karena ini insya Allah tujuan baik agar apa yang kita laksanakan itu semakin lama semakin baik, semakin pro dengan masyarakat. Nah, gitu. Gitu ya, Pak. Okay. Semoga dikabulkan ya Bapak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Tanpa Ya usaha Pak Syahid ya tidak terkabul. Ya ini kan dalam rangka sinergi dengan gitu semuanya Mbak itu. Karena apa arti sebuah pemimpin atau pimpinan? Pimpinan itu hanya kan memanage, memonitor, mengevaluasi, dan di sini ada mitra-mitra kerja kita yang juga hebat-hebat itu. Kita kalau punya program hebat, pasti ada di kanan kiri kita orang-orang yang hebat. Nah, gitu. Baik pemirsa Mimbar TV, usai sudah perjumpaan kita pada episode kali ini, sebenarnya masih banyak sekali Bapak yang mau saya kulik dari Kemenak Kabupaten Malang. Tapi mungkin kita adakan di episode 2, 3, 4 gitu ya Pak ya. Sangat menarik, sangat menarik. Baik pemirsa Mimbar TV, saya Aprilia Intan pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.